Dalam setiap keindahan selalu ada mata yang memandang. Dalam setiap kebenaran selalu ada telinga yang mendengar. Dalam setiap kasih selalu ada hati yang menerima. Hai, aku Rizka. Aku akan mengajak kalian jalan-jalan menyusuri kota Solo. Kota Solo adalah salah satu kota budaya di Indonesia yang terkenal dengan berbagai seni pertunjukan tradisionalnya. Salah satunya yang paling menarik dan unik adalah wayang orang Sriwedari. Seni ini menggabungkan unsur drama, tari, musik, dan pedalangan dalam sebuah pementasan yang mengadaptasi cerita-cerita dari epos Mahabharata dan Ramayana. Wayang orang Sriwedari merupakan salah satu warisan budaya yang masih dilestarikan hingga kini. Untuk harga tiketnya pun cukup terjangkau, untuk wisatawan lokal Rp20.000, sedangkan untuk wisatawan mancanegara Rp50.000. Wayang orang Sriwedari ini menggunakan bahasa Jawa alus atau kromo inggil, kemudian dimainkan dengan alat musik karawitan, dan pada babak goro-goro atau 4 tokoh punakawan yaitu Semar, Gareng, Petruk, dan Bagong akan menghibur teman-teman semuanya dengan banyolan yang lucu serta mengangkat isu-isu politik sosial budaya yang sedang tren di kalangan masyarakat. Aktivitas yang biasanya dilakukan pada Car Free Day yaitu olahraga dan rekreasi seperti halnya menjajakan beberapa makanan, ada pameran, permainan anak-anak, serta edukasi dan kampanye lingkungan. Alhamdulillah cuaca di rumah sangat cerah, waktunya aku dan keluarga akan jalan-jalan menyusuri kota Solo dan pastinya aku akan lewat Manahan di depan Fokus Independent School, kemudian kita naik ke flyover dan kita akan berkeliling kota Solo. Kereta api Jaladara memerlukan waktu sekitar 2 jam 30 menit dalam satu kali perjalanan. Ini adalah rute kereta Jaladara yang bisa menjadi panduan wisata, yaitu Stasiun Purwosari, Loji Gandrung, Gedung Juang 45, Stasiun Purwosari, dan nanti biasanya wisatawan akan dihadiahi dawet serta serabi Solo serta souvenir. Karena sudah jam makan siang, kita sudah lapar semua, kita mampir ke Pakuwon Mall Solo Baru yang masuk ke wilayah Kabupaten Sukoharjo. Di sini kita akan makan sushi tei dan habis Rp640.000. Lanjut, kita jalan-jalan sore ke Taman Balai Kambang yang memiliki sejarah yang begitu luar biasa dan didirikan pada tahun 1921 oleh Mangkunegaran VII. Proses revitalisasi Taman Balai Kambang sendiri senilai 154,7 miliar dengan konsep botanical garden dengan material batuan alam, menjadikan Taman Balai Kambang sebagai taman ekologi budaya di Jawa Tengah. Taman Balai Kambang kini lebih modern dengan penambahan fasilitas seperti skywalk, gedung pertunjukan, kolam partini, balai apung, coffee shop, dan food court. Taman Balai Kambang sendiri terbagi 2 area ya. Yang pertama Partini Twin yang memiliki kolam resapan dan permainan wisata air, sementara Partinah Bosch adalah hutan dengan pohon-pohon yang langka. Stadion Manahan Surakarta adalah persembahan dari Yayasan Ibu Tien Soeharto. Pembangunannya dimulai pada tahun 1989 dengan menggunakan lahan seluas 170.000 meter persegi dan luas bangunan 33.300 meter persegi. Waktunya 9 tahun loh untuk mengubah lahan kosong ini menjadi Stadion Manahan yang kokoh akan bangunannya. Dan tepat pada hari Sabtu 21 Februari 1998, Stadion Manahan akhirnya diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia, yaitu Bapak Soeharto. Stadion Manahan sendiri berkapasitas 20.000 penonton yang merupakan markas besar dari klub Persis Surakarta. Manahan merupakan stadion pertama di Indonesia yang menjadi tuan rumah event olahraga difabel terbesar di Asia Tenggara, yaitu ASEAN Para Games tahun 2011. Stadion Manahan selesai direvitalisasi tahun 2019. Di samping Stadion Manahan, kita akan menemukan mural estetik hasil karya para seniman Solo yang bertemakan pewayangan ataupun karismatik kota Solo sendiri. Hanya bermodalkan uang Rp10.000, kalian bisa menikmati aerobik gratis bersama ibu-ibu dan orang tercinta. Lanjut, kita akan melewati terowongan Simpang 5 Joglo yang sudah selesai direvitalisasi dan hasilnya bagus sekali. Kampung Batik Kauman ini terletak di Jalan Trisula 3 nomor 1 Kauman, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta. Ada gerbang penanda besar di tepi jalan sebelum masuk ke dalamnya.
Para wisatawan akan dimanjakan dengan arsitektur rumah-rumah ala Jawa Belanda, rumah joglo hingga limasan. Suasana kampung ini terasa seperti berada di kampung kuno. Keunikan bangunan inilah yang sering dijadikan wisatawan sebagai tempat untuk bersuah foto. Panas terik di siang hari mengharuskan kalian untuk mencicipi kuliner khas dari Kauman, yaitu es puter dari Hidayah Solo ini. Per cupnya harganya Rp10.000. Di Kampung Batik Kauman ini terdapat industri batik rumah tangga yang beragam modelnya dengan menyediakan variasi yang beragam. Jenis batik dengan harga yang berbeda-beda pula. Produk-produk batik yang tersedia di sini mencakup batik klasik yang memiliki motif standar tradisional, batik cap, dan juga batik yang mengkombinasikan teknik cap dan tulis. Bukan hanya bisa membeli, Kampung Batik Kauman juga menawarkan experience yang luar biasa untuk para wisatawan mengunjungi rumah industri batik, dari melihat proses produksi sampai menyediakan workshop untuk belajar membatik. Beberapa contoh batik tulis yang aku pegang ini price listnya antara Rp1.500.000 sampai Rp2.500.000. Kenapa mahal? Karena memang pembuatannya yang rumit, coraknya, dan prosesnya yang juga lama, serta corak motifnya tidak pasaran. Eits, tapi tenang aja, di Kampung Batik Kauman ini juga ada harga yang terjangkau antara Rp50.000 sampai Rp200.000 saja. Karena kita menyewa becak seharga Rp60.000, kita bisa mengelilingi antara Batik Kauman, Pasar Klewer, kemudian lanjut ke alun-alun selatan dan Gedung Juang 45. Gedung Juang masuk ke bagian bangunan cagar budaya yang dimiliki oleh Kementerian Pertahanan yang bekerja sama dengan PT Andalan Solo Baru. Pada tanggal 20 September 2019, saat ini gedung diresmikan sudah mulai difungsikan sebagai salah satu destinasi wisata di Kota Solo. Para wisatawan juga bisa membeli batik di area PGS ataupun Pasar Beteng. Dijamin semuanya murah karena bisa dibeli dengan grosir ataupun harga eceran. Benteng Vastenburg merupakan salah satu bangunan tertua yang ada di Kota Solo dengan usia lebih dari 100 tahun. Fungsi benteng ini sama dengan Benteng Vredenburg yang ada di Yogyakarta, yakni untuk memata-matai dan mengawasi pergerakan musuh. Biasanya benteng ini digunakan untuk kegiatan SIPA atau Solo International Performing Art. Salah satu kuliner favorit yang sama dengan Presiden Joko Widodo yaitu ayam Mbah Karto Tempel ya. Jadi memang beliau memulai perjalanannya di Kabupaten Sukoharjo, bukan di Kota Solo. Tempat ini berupa rumah makan yang sederhana bernuansa Jawa, terlihat dari ruang makan utama yang berupa pendopo kayu. Dan memang faktanya tidak dipugar sama sekali seperti aslinya karena memang menonjolkan rasa otentik dari masakan Jawa itu sendiri. Ayam yang dipakai adalah ayam kampung asli, kemudian ada urap serta sambal bawang, dan yang paling spesial yang sangat berkesan untuk para wisatawan adalah sambal blondo yang terbuat dari ampas minyak endapan santan kental atau areh matang. Di samping ayam goreng Mbah Karto ini terdapat simbah yang memakai kebaya kutu baru lawasan yang menjajakan aneka jenang, ada jenang putih, grendul, mutiara, dan ketan hitam, memakai kuah, santan, dan gula merah. Harga per piece-nya itu hanya Rp5.000 saja. Terpenting ketika kita selesai berwisata adalah membeli oleh-oleh untuk sanak saudara atau teman-teman kantor. Di sini aku mau mengajak kalian ke Serabi Noto Suman Nyonya Lydia. Di sini juga ada berbagai macam klotian ya kalau orang Solo namanya. Kemudian serabi, rasa coklat, dan rosa original. Lanjut, kita makan malam bersama di restoran kampung kecil di daerah Jalan Walter Mongin City ya. Di sini vibes-nya family restaurant, menunya masakan Sunda, harganya pun terjangkau dan makanannya semuanya enak. Sampai di sini dulu untuk vlog perjalananku menyusuri Kota Solo. Semoga bermanfaat dan semoga kalian senang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.